benar. Sambil ini mengocok ini. Sampoku kan habis. Oh, habis ditambah air. Tak kocok biar itu sih. Waduh Mas Dit, ternyata sudah kerekam. Halo sobat Bincang Enom. Selamat datang kembali di Bincang Enom. Bersama saya Riwan Ria dan kita kedatangan tamu yang biasa saja hari ini. Mohon maaf Mas Dit. Yang spesial dong. Bincang Enom selalu spesial bro. Bintang tamunya. Nah, welcome Mas Dit. Selamat sore, terima kasih sudah. Oke. Terima kasih Riven sudah mengundang saya di sini. Iya, siap. Rame ya ternyata di sini ya. Iya, rame. Oke banget. Tim backstage kita yang profesional. Ini studio pertama ya? Studio kedua di sana ya? Wah, di mana? Gede kan ini? Studio. Iya, benar. Kedua di sana Mas, betul. Iya. Oke, jadi gimana Mas Didit kesibukannya akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini kesibukan saya, ya kalau di pekerjaan saya kan ada usaha rental mobil juga. Iya. Ya sibuk dengan ya jasa sewa mobil lah. Sama ada bisnis. Bisnis. Gede banget. Advertising juga. Advertising. Atau di dunia percetakan media cetak koran. Gitu. Nah, kita sebenarnya ngundang Mas Didit ini bukan tanpa alasan gitu loh Mas. Sebenarnya gitu. Ini apa ya, kok saya deg-degan ya? Enggak. Oke. Maksudnya kita lihat kan Mas Didit ini sosok yang, aduh nanti Mas Didit kepalanya gede nanti. Jelas. Gimana? Ya jadi Mas Didit kan sosok pemuda yang dulu itu wah betik wis gitu loh. Mohon maaf nih, ya yang betik elana sih Mas, wajar kan. Iya. Maaf itu fakta memang ya. Siap. Tidak didenial sudah. Nah, terus sekarang kok tiba-tiba tanda kutip masuk ke jalan yang benar gitu loh Mas. Pelayanan aktif, bahkan ikut KPR ya Mas ya jadi. Iya. Puji Tuhan. Seorang Mas Didit loh. Iya. Saya kembali ke jalan yang benar memang. Iman saya sekarang kuat. Iman. Iya. Terima kasih Tuhan. Dari kapan toh Mas ikut pamong dari kapan Mas? Dari kapannya tuh seingat saya ya. Iya. Kira-kira mungkin di awal 2002-an. Di awal 2002. 2002. Awal 2002. 2002 itu aku umur 2 tahun loh Mas. Oh iya? Iya. Tambah satu lagi 2022. Oh 2022. Terlalu lama itu ya. Itu dia tahun 2022. Itu awalnya itu diajak seorang teman. Dia ngajak karena waktu itu kebetulan kan kondisi kan masih pandemi juga ya. Iya. Kondisi masih pandemi, terus banyak kegiatan pelayanan itu ya di ibadah biasa, ibadah KPR itu banyak kan itu live streaming. Oke. Online, nggak offline. Nah, di situ teman saya ini ngajak, Mas, nggak mau bantu di KPR gitu. Bantu apa ini? Gitu kan. Bantu ini jadi co-hostnya di ibadah. Hari co-host ini. Co-host. Co-host. Yang pertama yang tak pikirkan, aku belum pernah di KPR. Terus diajak untuk ikut. Benernya ada ketertarikan untuk ikut. Cuma karena belum pernah dan itu jadi co-host, saya belum menguasai sama sekali. Nggak mengiyakan saat itu. Tapi oke lah, tak gumulkan dulu ya kayak gitu. Oke, setelah itu hari berikutnya, akhirnya setelah pergumulan saya yang cukup lama, baik. Akhirnya saya kan itu. Jadi itu awal itu saya jadi co-host waktu itu. Jadi co-host, terus ya kebetulan teman saya sendiri itu juga bilang, Mas nggak perlu khawatir, nanti saya cari mulai dari nol, mulai dari awal karena kan masih juga belum pernah. Ya udah saya coba jadi co-host di hari Minggu pertama. Belajar hari Minggu pertama itu didampingi sama temanku ini sekalian latihan. Ternyata bisa, nanti kedepannya kayak gini Mas, kayak gini. Ya udah, akhirnya lambat tahun bisa. Udah mulai lancar nih. Oke lah, kalau co-host masih bisa. Nah, seiring berjalannya waktu nih, kan
angka COVID semakin turun nih. Iya. Angka COVID semakin turun dan ibadah udah mulai offline. Oh iya pas mulai offline nih. Oke. Udah mulai offline. Begitupun ibadah KPR udah mulai offline. Oh, iya. Nah, karena ibadahnya udah mulai offline, itu akhirnya posisi co-host itu udah nggak ada. Oh iya nggak kepake lagi. Nggak kepake lagi. Okay. Karena biasanya kalau misalnya ibadah KPR itu yang ada, kalau ibadah itu ada MC, ada gitaris, ada pelayan firman. Oh, sebentar sebelum mengarah ke offline dulu. Kalau ibadah pas online itu teknisnya gimana sih Mas dulu gitu? Kalau waktu itu online itu teknisnya jadi ada MC, ada pelayan firman, juga co-host. Nah, tugasnya co-host ini itu membantu untuk nginput lagu-lagu yang dikirim dari MC. Oke. Dari MC kan ada lagu-lagu. Nanti saya bantu buat nginputkan sama ngeditkan. Pelayan firman pun juga gitu. Jadi kalau pelayan firman ada bahan video atau gambar, nanti saya nyiapkan. Jadi saya ngedit plus musiknya. Itu tugas saya waktu jadi co-host. Berarti itu tukang sing munyer-munyer no lagu, slide-slide di next. Betul, kayak gitu. Ngasih lagu-lagu rohani juga, kayak Bullet for My Valentine, terus ada RACP, kayak gitu. Ya nggak tahu. Enggak ya lagu-lagu rohani kayak gitu sih. Ya kayak gitu sih. Itu sih tugasnya co-host itu yang waktu ibadah online. Oke, berarti berlanjut ke timeline yang sekarang udah offline ini Mas. Udah offline itu. Nah, jadi waktu offline tuh itu dikasih tawaran lagi, Mas, karena co-host tidak ada. Ini ada 3 pilihan nih. Ada pelayan firman, ada MC, ada gitaris. Oke. Nah, Oke, sebentar ya, saya pertimbangkan dulu. Saya pikirkan dulu nih. Nah, kalau pelayan firman nih, pertama. Lihat track rekorku yang rohani banget kan anaknya kan. Betul. Dan aku mesti rajin lah tiap minggu itu jadi jemaat untuk mendengarkan firman. Iya. Nah, berarti di situ aku tahu potensiku adalah, jadi aku cukup untuk mendengarkan firman aja. Gitu ya. Baiklah. Oke. Nah, yang kedua, gitaris. Wah, ini aku banget kan, aku bener-bener anak band banget nih. Yang sama sekali tidak bisa semua alat musik. Waduh. Harusnya di situ. Nah, itu. Jadi, kayaknya untuk jadi gitaris juga kayaknya masih belum deh gitu. Dan yang terakhir MC nih. Kayaknya kalau MC sih zaman waktu aku pemuda aku beberapa kali nge-MC. Kayaknya ini masih oke lah. Mungkin ada perubahan dikit-dikit lah karena kan disesuaikan sama remaja kan. Kalau waktu itu pemuda, sekarang remaja dan anak-anak. Akhirnya wis aku milih MC aja. Nah, semenjak itu akhirnya saya milih untuk yaudah aku milih MC aja. Nah, udah milih MC, ditanya juga, Mas mau di kelas apa ini? Oh, ada pertanyaan lanjutannya. Ada kelasnya juga. Jadi itu kelasnya itu ada kelas balita. Balita itu ya anak kecil tuh. Terus ada madya. Ada pertama dulu. Pertama itu kelas 1 sampai 3. Terus baru madya, kelas 4 sampai kelas 6. Terus yang terakhir remaja. Nah, kalau remaja kan kebanyakan kan MC-nya dari remaja sendiri yang sekarang. Oh ya, independen ya mereka ya. Jadi kalau untuk balita sepertinya saya belum siap karena terkadang kalau MC balita saya belum siap berkomunikasi dengan anak-anak yang lucu-lucu, terlalu kecil, dan karena bahasa saya bahasa yang sangat umum sekali dan sangat sopan. Iya, saya paham. Jadi saya milih di pertama sama madya aja, karena masih bisa lah komunikasi sama anak-anak yang susah itu. Yaitu akhirnya sampai sekarang saya jadi MC di madya atau di pratama gitu. Iya ya Mas, bener ya. Soalnya kalau ke balita kan juga istilahnya nyambi ngomong area-area ciliki gitu. Plus sama terkadang ada orang tuanya juga. Oh iya kan nemeni kadang orang tuanya nemeni juga di situ. Ya mungkin kedepannya mungkin saya akan mengarah ke sana juga, tapi untuk saat ini kayaknya saya masih belum siap untuk ke arah sana. Mungkin kedepannya mungkin bisa, tapi untuk saat ini saya cukup di sini dulu. Mungkin gini Mas, aku kalau jadi sampean ya mungkin akan lebih belani sinau gitar timbang jadi MC gawe untuk anak-anak pratama madya Mas, karena apa ya? Karena gap
apa ya, bukan ya apa yang jelas ya. Mungkin kita interaksi dengan anak kecil tuh kan gampang-gampang susah ya Mas. Betul. Ya. Apa sih akhirnya Mas bikin yes MC gas gitu loh. Apa nggak belani sinau gitarnya Mas gitu loh. Oh gitu. Kalau aku sih ya itu karena aku ini anak band banget kan, yang semua alat musik aku nggak bisa. Jadi aku mikir kalau misalnya aku belajar gitar sama MC itu menurutku kalau dalam kurun waktu yang sedikit untuk mepet itu kayaknya aku lebih cepat belajar MC ya, yang aku bilang tadi, karena aku kalau MC masih ada background waktu pemuda, aku pernah jadi MC, jadi untuk belajar itu kurang lebih nggak begitu makan waktu tuh. Kalau gitar karena aku anak yang sangat hardcore banget ya. Hardcore banget gitu. Hardcore banget. Kunci-kunci itu cuma tahu kunci Inggris, kunci pas, kayak gitu, kunci ring. Jadi, wah kalau belajar ini butuh waktu yang lebih banyak kalau belajar gitar. Akhirnya yaitu milih jadi MC itu. Ya mungkin kedepannya kalau misalnya ada niatan, ada waktu lebih, mungkin ya pengen sih belajar gitar. Mungkin Riven bisa bantu untuk belajar gitar. Waduh, kok mantap nih kita. Oke. Itu sih. Paling sering ditempatkan di kelas mana Mas sampean? Dari dari KPR sendiri itu udah mesti di rolling sih. Misalnya kalau aku bulan ini udah dapat jatahnya dari Pratama. Mungkin bulan depannya Madya kayak gitu. Kalau nggak itu minggu kedua misalnya aku Pratama, mungkin minggu keempatnya Madya kayak gitu sih. Jadi di rolling kelasnya kayak gitu. Tapi apa ya Mas? Enjoy sampean maksudnya karena backgroundnya kan tanda kutip kalau aku nangkep katut ya. Maksudnya katutnya dulu kan online ya udah jadi co-host. Terus Aiki karena udah kadung masuk katutan akhirnya wah gak bisa mengundurkan diri nih gitu loh. Ya wis jadi MC lah, oke lah gitu. Jadi apakah enjoy Mas sebenarnya sampean gitu? Kalau dibilang enjoy, jadi kalau mulai awal aku jadi co-host itu benernya dia mau enjoy nggak? Awalnya tuh emang nggak. Aduh, ditunjuk nih. Ya apa enggak ya? Makanya aku butuh waktu sehari itu untuk bergumul, baru aku nyiapkan. Karena awal itu karena nggak ada pikiran sama sekali aku untuk terlibat di KPR maupun di pelayanan yang lain. Kok tiba-tiba ya nggak tahu ya, mungkin ini yang ditunjukkan jalannya. Lihat seseorang, jadi seseorang tadi itu meminta aku untuk jadi anggota KPR gitu. Tapi setelah melakukannya sampai sekarang itu ya nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja. Sampai sekarang ya nyaman-nyaman aja. Itu sih kayak gitu. Nggak Mas, misalnya menurut sampean Pratama Mbak Madya iki lebih susah mana gitu? Misal MC, maksudnya dari sampean aku kayak lebih. Kalau aku pribadi lebih pede sih. Apa kayak mungkin gitu. Ya, ini yang tak rasakan ya. Aku nggak tahu kalau misalnya anggota KPR yang lain ya. Kalau dari aku pribadi itu yang tak rasakan tuh lebih enak di Pratama sih. Lebih enak di Pratama kelas 1-3 itu. Lu bukan nih Madya kan lebih gede jadi lebih enak komunikasinya gitu Mas. Nah, nggak pikiranku gitu Mas. Itu betul. Kalau secara umur kayaknya lebih dewasa, komunikasi lebih enak. Iya. Tapi nyatanya waktu aku jalanin itu, waktu aku nge-MC di Pratama sama Madya, itu effort yang tak keluarkan sama effort yang mereka keluarkan, kalau waktu di Pratama itu sama-sama effort. Jadi ada timbal balik gitu. Aku joget semangat, aku nyanyi, mereka juga ikut. Oke. Kayak gitu. Responnya tuh oke. Terus aku tunjuk misalnya doa untuk persembahan. Kalau misalnya aku maju buat, ayo nanti yang mimpin gerakan siapa? Ayo nanti dibantu Mas Hir, kayak gitu ya. Mereka excited banget. Nah, kalau Madya, aku tahu mungkin fasenya mereka ya. Jadi kalau mereka udah masuk di kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu mulai mungkin ada rasa-rasa malu gitu loh. Mulai timbul rasa malu. Jadi kayaknya ini mungkin ya. Kayaknya ini gak oke deh aku maju. Malu untuk maju kayak gini. Kalau Pratama itu masih excited semua anaknya. Nah kalau Madya itu udah mulai berkurang rasa itu. Jadi kadang kalau misalnya aku MC nih, aku MC tuh mimpin gerakan itu,
aku gerak-gerak gitu. Anak-anak tuh ya gerak tapi nggak semuanya gitu loh. Nggak totalitas. Nggak totalitas ya. Oke. Iya kayak gitu. Terkadang kalau misalnya aku MC di Madya, geraknya itu tak bikin lebih heboh daripada yang di Pratama. Supaya memancing. Iya. Dan kebetulan kelasnya Madya kan lebih lebar kan. Jadi aku bisa memanfaatkan ruangan yang lebar tadi itu untuk bergerak. Kayak gitu. Itu sih. Nah, untuk pelayanan ini kan juga Mas Didit. Oh, ini sekarang pelayan di mana aja, Mas? Di gereja ini? Kalau di gereja untuk saat ini di KPR aja. KPR aja. Di KPR aja. Tapi tanggung jawabnya memang gede ya ini, menurut sampean? Kebetulan kalau di KPR ini saya selain untuk MC di pada minggu ya, kebetulan saya ditunjuk sebagai pendamping untuk anak-anak remaja. Oh, pendamping. Pendamping. Ya mungkin koordinatornya, koordinator remaja. Itu sih. Jadi pendamping anak remaja itu. Ya itu juga cukup tantangannya juga cukup oke juga untuk menghadapi remaja yang sekarang. Ya karena fasenya itu sih yang aku bilang tadi dari Madya mereka itu udah mulai malu. Di remaja lebih malu lagi mereka. Bukannya malah explore ya mereka ya. Maksudnya lagi apa ya? Curious maksudnya apa ya? Penasaran dengan hidup malah ya oke Mas. Mungkin bandel arek mungkin ya. Pas remaja. Ya aku gak tahu ya, mungkin perbedaan zaman juga ya. Aku juga nggak bisa mengcompare secara adil juga ya. Tapi emang kalau zamanku aku merasakan kalau aku remaja waktu itu, aku remaja itu tujuannya pengen ketemu anak-anak, terus nyanyi bareng, terus dengarkan firman, terus sekali. Remaja rohani banget sama, ada cewek mungkin kayak gitu. Itu membuat semangat. Itu betul. Awalnya membuat aku semangat di khotbah kayak gitu. Dan tak lihat anak-anak yang sekarang kayaknya kayak ada kurang ya itu karena ada rasa malu sama kelihatannya kurang deket banget sama teman-temannya yang lain gitu loh yang tak lihat tuh. Mungkin ada kedekatan, mungkin cuma 3 orang atau 4 orang. Kalau untuk keseruan tuh kayaknya masih belum deh. Ya mungkin itu jadi tantangan buat aku sendiri buat sebagai pendamping ya. Gimana caranya mereka ini nge-treat mereka biar mereka itu di ibadah itu bisa semangat nyanyi bareng. Mungkin yang itu PR-ku juga yang sampai sekarang pun aku masih dalam tahap untuk mempelajari ini juga di remaja. Gitu soalnya kan ya bener sih Mas, pada zamanku juga maksudnya remaja itu identik dengan kita mau sudah bertumbuh dewasa, kita wayang golek konco, wayai opo ya. Rame-rame nih arek wis koyo wis awalnya gede masih seneng-seneng aku wis gede rek saiki gitu loh. Jadi apa ya? Menurutku kayak misalnya masih ditaruh zaman Mas Didit dulu, mungkin akan lebih susah mengontrol. Tapi kan sekarang ternyata arek kalem-kalem ya Mas ya. Kalem-kalem. Jadi kalau aku pribadi jadi pendamping remaja sepertinya aku juga ada effort lebih untuk pendekatan personal ke mereka juga gitu loh. Biar aku tahu karakter si A gini, karakter si B ini. Jadi kalau misalnya aku tahu karakternya mereka, jadi nanti aku bisa mikir ini mungkin event kedepannya kayak gini, mungkin waktu nanti ibadah minggu dibikin kayak gini seperti itu. Ya itu sampai sekarang masih jadi PR dan kan kebetulan ini kan pendampingnya untuk kedepannya kan aku sama Bunga itu masih menggodok itu sih supaya oke gitu loh. Pernah ada kesusahan komunikasi nggak Mas sama remaja gini gitu yang sampean dampingi? Maksudnya gini Mas, soalnya kadang aku adik gue juga padahal sudah pemuda adikku juga tapi ya sih miskom gara-gara karena kita beda generasi gak gatuk gitu loh Mas. Oke. Sampean gimana? Ada pengalaman kayak gitu juga nggak? Pas mungkin rapat apa gitu. Oh itu ada sih. Itu ada. Kalau sama remaja yang sekarang ini awalnya itu aku cobalah untuk ketemu di gereja, ketemu biasa gitu. Ayo meetup di gereja, yuk kita ngobrol. Kita bahas masalah persoalannya remaja ini gimana gitu. Ya mereka cukup aktif untuk kayak gini mas gitu. Aku sama Bunga cuma dengarkan ya udah kalau gitu minggu depan bulan depan ini gitu. Tapi masih kita yang mendikte, mereka yang mengerjakan. Nah itu oke. Dan mungkin bulan depannya atau 2 bulan ke depan itu kita tanya lagi. Dan itu kebetulan waktu itu belum bisa ketemu meet up, ketemu offline ya. Jadi yaudah ayo kita lewatin aja sosial media. Yaudah kita ketemu sosial media. Nah kalau di sosial media ini berubah. Tak lihat tuh kayak lebih pasif mereka. Jadi lebih mendengarkan. Jadi ayo gimana nih acara kayak gini gimana?
misalnya ya wis mas, ini kalian kedepannya ada acara apa? Ini mas masih belum bikin, biasanya kayak gitu. Oh oke. Ya itu juga jadi PR ku sama Bunga juga. Oh ini gimana yang ngetit mereka ya. Benernya oke, kalau misalnya aku sama Bunga itu ngajak mereka itu kalau ketemu itu pernah kita coba ketemu di kafe, kafe belakang gereja. Nah itu, ayo kita ketemuan. Awalnya meetupnya di gereja, terus aku geser sama Bunga, ayo geser di Mitos di kafe. Nah setelah geser di sana ngobrol, ternyata vibe-nya lebih oke lagi. Nggak ngomongin masalah kepengurusan aja, tapi juga ngomongin masalah pribadi mereka juga gitu, sharing masalah mereka. Dan kebetulan di sana ada beberapa game juga di cafe itu yang bikin mereka ini ya akhirnya ngobrol masalah mereka pribadi masing-masing. Ya nggak secara detail ya, tapi kurang lebih sedikit paham lah. Wah anak ini seperti ini, anak ini seperti ini, kayak gitu. Cuma untuk mengumpulkan kayak gitu sama Bunga itu ya kembali lagi kita harus ada effort yang lebih. Kita juga harus ada waktu yang lebih juga buat aku sama Bunga ini ketemu sama mereka juga, yang mereka juga free. Itu yang agak susah karena kebanyakan anak yang sekarang ini sepertinya pendidikannya dipus banget ya sepertinya ya. Betul, Mas. Jadi kebanyakan mereka tuh ini mas, aku ada kegiatan sekolah ini, ada kegiatan sekolah ini, dan aku sendiri nggak akan memaksakan mereka. Oh nggak bisa, kamu harus ini, kamu harus ngerjain perusahaan dulu kayak. Aku juga nggak bisa kayak gitu. Ya udah. Jadi mau nggak mau aku sama Bunga menyesuaikan. Nah katanya menyesuaikan ini yang agak susah, karena kan aku sama Bunga kan juga orang yang udah bekerja juga kan. Dan kebetulan pekerjaan kita itu bukan 9 to 5 atau ke 8 to 5, tapi karena kita sama-sama bekerja itu ya gak ada jam yang pastinya juga. Mungkin kalau yang dari Bunga shift-shiftan, kalau misalnya ada customer ya harus aku segera layani, entah itu pagi entah malam. Ya itu yang terkadang menjadi kendala juga salah satunya. Yang pekerjaan saya mau tanya nanti mas, cuman balik ke yang anak-anak berarti berarti kesusahannya karena bonding dengan merekanya ini dengan virtual itu susah. Maksudnya pernah nggak mas kejadian lagi ngeflorin di grup kayak orang gini ya cuma di read gitu, pernah nggak sih mas? Atau cuma direspon oke gitu? Iya pernah kayak gitu juga pernah. Dan terkadang kalau misalnya kayak gitu yang aku lakuin kadang langsung personal ke orang yang misalnya aku butuh sama anak ini, aku personal ke anak itu dulu. Jadi ke personal ke satu-satu kadang ya cukup sering sih kadang gitu gitu cukup sering. Tapi ya respon mereka ada, cuma kadang respon ya itu cuma respon oke mas kayak gitu. Terus ini update-nya kapan ya? Kok belum diupdate ya? Harus kita follow up lagi. Kita follow up lagi baru mereka ngomong kayak gitu sih. Seperti itu. Saat di grup memang pasif, tapi memang kalau di PC ya memang jawabnya masing-masing. Jawab. Tapi ya tergantung jam juga sih. Kan kalau aku kan kalau misalnya mereka kan aku ada waktunya siang ya aku PC siang. Mungkin mereka nggak segera balas ya karena sekolah juga kan. Mungkin waktu sorenya atau malamnya baru dibalas. Kayak gitu sih. Tapi ya masih sampai sekarang sih ya masih cukup wajar ya. Masih aku sama Bunga masih bisa handle itu. Itu sih. Ya kita harus mengeluarkan effort yang lebih memang. Oke mas. Ngomong-ngomong tentang tadi pas bonding dan pekerjaan nih mas. Gimana caranya sampean bagi waktu gitu loh mas. Sampean kan ya juga ada kesibukan di luar gereja. Terus ya di sini kan juga tanggung jawabnya nggak kecil gitu loh mas sebagai pendamping remaja. Dan kalau di bidang sampean kan di bidang jasa ya mas ya. Betul. Bidang travel dan ya pasti dong weekend selalu ada dong, nggak mungkin dong. Betul ya. Nah sampean juga jadi pamong itu gimana mas baginya sampean? Pernah kewalahan nggak sih gitu? Awal-awal pasti kewalahan karena yang mungkin awalnya nih kan karena kan aku kan udah lama nggak ada kegiatan pelayanan yang sustain ya. Kayak waktu itu zamannya pemuda. Nah terus ini ada lagi nih aku masuk pelayanan di KPAR. Nah otomatis kan yang selama ini aku jadwalku kegiatanku tiap hari untuk pekerjaan, untuk mungkin hobiku atau kegiatan yang lain. Nah sekarang ada ketambahan kegiatan di KPAR pelayanan. Untuk awal-awal ada emang sedikit kelabakan itu memang ada. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya tahu nih ini waktuku untuk pelayanan
sekitar ini untuk pekerjaan kayak gini. Jadi masih bisa aku bagi, dan kebetulan karena di pendamping remaja ini sama Bunga kita saling cover. Jadi kebetulan pas aku nggak bisa, Bunga bisa. Ya karena itu aku sama Bunga karena nggak 9 to 5 atau 8 to 5, jadi kita bisa saling isi. Waktu misalnya Bunga bisa, aku nggak bisa, aku minta tolong ke Bunga, tapi bukan lepas tangan ya. Aku juga memberikan info, ini Bung kondisinya anak seperti ini, nanti aku minta tolong seperti ini. Kayak gitu. Awal-awal juga ada kawalan. Yang penting ini sih, kalau menurutku ya, segala kegiatan kita itu ada prioritasnya, ada skala prioritas. Itu yang menurutku penting sih. Jadi kalau misalnya kita udah ada prioritas, itu apapun yang kita kerjakan itu harusnya oke kok. Mungkin kalau ini kebetulan kan ini kan juga podcast ini kan berhubungan dengan KPPM juga nih. Iya. Nah, kayak di KPPM juga itu mungkin kalau yang bisa aku kasih contoh ya, kalau masalah prioritas itu misalnya nih kalau di KPPM di minggu ini kalian ada kegiatan, kebanyakan kan kalau KPPM kan mungkin usia-usia SMA kuliah ya, SMA kuliah lah. Nah, kebetulan waktu di minggu ini kalian ada kegiatan di tempat kuliah atau di tempat di sekolah yang nggak bisa kalian tinggal, misalnya nih. Tapi di hari yang sama juga itu ternyata teman-teman juga ada kegiatan, misalnya persekutuan pemuda atau ibadah pemuda kayak gitu kan. Nah, kalau menurutku kayak gitu, yaitu skala prioritas. Jadi prioritasin dulu, ini yang urgent yang mana ini. Kalau misalnya yang nggak bisa ditinggal, yang di sekolah ataupun di kegiatan kuliah, ya udah berarti kalian bagaimana caranya kalian bisa ikut kegiatan kuliah atau kegiatan di sekolah itu, tapi kalian juga nggak meninggalkan di kegiatan pemuda. Kalau misalnya emang meninggalkan di kegiatan pemuda, delegasikan ke teman kalian yang bisa, yang bisa ya. Tapi bukan berarti kalian mendelegasikan, yes ya, ini tak kasih no kamu, wis kerja no, dicul. Bukan gitu. Kalau prioritas maksudnya di sini, kalian fokus emang di kegiatan sekolah atau tempat kuliah kalian, tapi kalian juga ada tanggung jawab untuk menyelesaikan kegiatan kalian untuk ibadah tadi itu atau persekutuan. Jadi misalnya di persekutuan nih atau di ibadah pemuda, bagian aku bagian yang cari lagu, aku yang bagian cari tema, aku bagian yang cari pelayan firman. Ya udah, kalian usahakan dulu itu. Kalau udah dapat semua, oke, ini udah fix, udah selesai, baru kalian cari delegasi. Aku minta tolong dong buat kamu bantu ini, gendel ini. Ini datanya udah ada semua, tinggal kamu ngelakuin seperti ini. Bukan langsung ditinggal kayak gitu. Itu menurutku prioritas seperti itu ya. Dan kalau ngomongin prioritas, menurutku ya, aku selama ini kalau misalnya ngerjakan sesuatu sesuai dengan prioritas, itu selalu ada semangat dan waktu lebih untuk melakukan itu. Maksudnya mas, semangat dan waktu itu lebih. Jadi kayak aku mikir, aduh ini hari ini kegiatan udah banyak, gak cukup ini untuk melakukan hal ini yang menurutku prioritas ini. Tapi kalau misalnya aku itu udah mikir itu prioritas, selalu ada waktu kok. Entah bagaimana caranya, mesti ada waktu untuk itu. Entah itu sejam atau 2 jam itu mesti ada. Dan kalau misalnya aku udah mikir itu prioritas, rasanya apa ya, fisiknya kayak gak capekku hilang gitu loh. Oke. Aku bisa ngerjain lagi, kayak gitu sih. Yang ini pribadi ya, aku rasakan kalau misalnya aku mikir itu skala prioritas seperti itu. Itu terlepas sih. Itu emang kegiatan gereja atau luar gereja. Selama betul. Prioritas menurut sampean ya dari dalam diri sampean lebih semangat dan ya, pasti ada waktu kok. Iya, betul kayak gitu. Gigi. Itu sih. Menurut sampean pelayanan yang sampean lakukan selama ini gimana mas gitu? Maksudnya, aduh kok merasa ya aku melakukan mentok, tapi sebenarnya sih kurang gitu loh. Atau kayak ya wis pelayanan gitu. Enggak atau ada pikiran lain gitu mas dari sampean itu? Bener kalau ekspektasi lebih itu ada, tapi aku nggak mau ekspektasi ini akan membuat aku drop juga kalau misalnya nggak sesuai realitinya. Jadi kalau untuk saat ini aku lebih ke ini sih, di usia aku yang sekarang ya, aku berusaha untuk mikir masalah cukup untuk segalanya. Dalam artian cukup ini kayak gini. Apa yang aku punya, apa yang aku miliki, apa yang aku bisa, saat ini aku udah merasa cukup dengan hal itu. Jadi
oke, aku diberikan seperti misalnya kalau di pekerjaan ini aku dapat di kerjaan itu dapat customer segini. Oke, ini buat aku udah cukup nih. Oh ya udah. Di pelayanan nih, oke, aku bisanya ini dan ini misalnya. Oke, saat ini aku sudah cukup untuk itu. Nah, kan kenapa aku kok merasa untuk saat ini ya sekarang itu aku merasa aku belajar untuk cukup akan segala hal gitu. Karena di lain sisi aku sendiri tuh untuk ambisi, aku bukan seorang yang ambisinya gede untuk mendapatkan sesuatu, untuk meraih sesuatu. Ya ada beberapa part itu yang emang ambisiku gede. Tapi kalau secara general itu aku nggak ada ambisi yang berlebihan. Karena itu aku mikir kalau misalnya nanti aku semua ambisiku gede dan ekspektasiku gede, nggak sesuai dengan ekspektasiku, nanti akan drop ke aku sendiri. Betul. Seperti itu sih. Aku ya juga di pelayananku seperti itu. Oke, untuk saat ini aku bisanya ini. Yaudah aku ini dulu. Mungkin kedepannya kalau misalnya aku ada waktu atau ada progres yang lebih atau dipakai Tuhan untuk hal yang lebih dan aku misalnya mampu ada waktu juga, oke, aku akan mencoba ke situ. Seperti itu. Tapi gak sing benar-benar menggembung, ayo kudiki seperti itu. Itu sih. Tapi selama ini sampean merasa nggak, maksudnya kayak pelayanan yang sampean lakukan itu secara logika, secara nalar, ini di luar kemampuanku sih, tapi lah kok moro-moro yo iso-iso ae, dan ternyata respon dari orang-orang itu jemaat, makasih ya Mas Didit, pelayanannya bagus sekali tadi. Pernah merasakan hal itu nggak sampean? Pernah. Dan itu merasakan hal kayak gitu biasanya waktu misalnya ditunjuk untuk A, ditunjuk untuk B, kayak gitu kan. Dan aku tuh tipe orang, wah jadi kakak bongkar ini. Aku tipe orang yang sangat susah untuk menolak sesuatu. Oke. Sangat susah. Dan itu terkadang terkadang itu jadi bumerang untuk aku sendiri. Tapi kebanyakan sih yang saat ini terjadi itu ternyata itu membuat aku berkembang juga kok. Berkembang dalam artian kan yang orang-orang yang bisa menunjuk, kamu ayo coba ini, kamu coba ini. Itu di luar aku belum pernah untuk melakukan itu. Nah, dan di luar zona nyamanku. Dan ternyata setelah aku melakukan itu, ternyata bisa. Ya. Tapi bisa, ya udah di situ ya aku bersyukur juga. Oke, aku bisa di ini, dan kalau tanggapnya orang positif juga ya aku senang gitu loh. Kayak saya orang-orang lihat kayaknya kurang deh kayak gini. Oh ya udah, mungkin kalau misalnya ke depan misalnya aku dijadikan hal yang sama lagi, mungkin kekurangan ini coba sih aku upgrade lagi, mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk langsung aku akan nyoba ini, itu aku jarang sih. Tapi kalau misalnya ditunjuk, dan karena aku tipe orang yang susah untuk menolak, oke, aku cobanya dulu. Tapi kan susah untuk menolak untuk hal yang baik, teman. Maksudnya kayak memang ditunjuk pelayanan ini. Oh iya, tapi kan betul. Bukan yang negatif toh Mas. Oh, bukan. Ya mungkin tuh yang lalu ya. Gitu sih. Mungkin yang lalu ya biasalah, kalau misalnya yang lalu itu kayak misalnya disuruh sekolah terus ya bukan hal biasa, dan jangan ditiru ya adik-adik ya. Mungkin bolos itu bukan hal yang jelek, tapi kalau misalnya waktu gitu sih, bolosnya itu ada meaning, ada arti untuk aku, itu adalah untuk aku buat pembelajaranku lah kayak gitu. Tapi bukan untuk ditiru. Itu kan kenakalan yang ya wajar lah ya. Iya. Remaja mencari jati diri, masa-masa dimana aku ingin rebel gitu. Aku ingin betul. sok keren gitu ya. Ya wis lah, memang time change gitu dan people change gitu. Betul. Mas Didit mau buka lembaran baru. Wih, kayak sampean hari lapo ya. Iya sih. Dan kembali lagi yang tadi masalah cukup tadi itu, aku cukup itu mungkin kalau misalnya dicontohkan tuh kayak ini. Minum. Aku di rumah kan aku suka minum nih. Ini anjuran kesehatan ya. Anjuran kesehatan. Kan kalau minum itu kan baiknya satu hari kan 8 gelas. Iya. Nah seperti itu. Jadi aku merasa cukup itu di momen ya udah, ini aku udah 8 gelas sehari itu cukup. Karena menurutku kalau misalnya kebanyakan bisa jadi untuk kekenyangan dan untuk makan tuh udah kenyang, kebanyakan minum gak baik kan. Ya kayak gitu tuh. Dan juga kalau misalnya kebanyakan minum nanti kebanyakan kamar mandi. Jadi gak enak kan. Boleh. Nah itu. Jadi aku
belajar untuk merasa cukup untuk segala hal. Siap. Seperti puji Tuhan. Ini Mas, ada pesan nggak buat teman-teman kita yang memang mau pelayanan tapi kebalikannya sampean gitu Mas, bukan sungkan untuk menolak tapi kebalikannya bahwa insecure, aku iki iso apa sih sebenarnya kok ditunjuk, enggak wis ojo aku wis gitu loh. Ada nggak gitu, kata-kata buat teman-teman kita di luar sana gitu? Oke. Ya emang kalau misalnya ditunjuk itu pasti kita nggak siap ya, kita deg-degan, terus kita keringat dingin, ya kayak pertama kali kita ketemu cewek yang oke gitu loh, terus ya kan pasti kan kita deg-degan. Iya, oke. Tapi kita ya juga mau melakukan sesuatu ya bingung kan, mau gini, kok ini nanti dia nggak nyaman, kan ini nggak nyaman. Ya kalau menurutku sih karena kita anak Tuhan juga, doakan dulu, kalian berdoa, terus lakukan aja, apapun itu lakukan aja. Salah itu wajar, karena kita baru mencoba, kita tuh belajar. Salah itu wajar, nggak ada yang menghukum. Kalau menurutku ya, salah itu wajar. Mungkin kalau kayak misalnya guru nih, misalnya anggap aja guru, ya mungkin ya ini dari benarku berarti, misalnya guru nih, ada anak nih, dia waktu masuk telat. Oke. Jadi harusnya masuknya jam 7, dia datang jam 8 gitu kan. Dia datang tes. Aku mengantarkan, aku ini sebagai guru nih. Aku sebagai guru, kan aku ini pendamping kan, aku sebagai guru. Yang aku lakukan untuk mereka ini, aku kalau misalnya dia telat, aku nggak akan menghukum mereka. Mereka telat, aku nggak akan menghukum mereka. Aku lebih ngasih konsekuensi ke mereka. Oke, konsekuensi. Kalau menghukum biasanya, ayo kamu tak strap, ayo kamu nanti berdiri di depan kelas kayak gitu. Nah, kalau misalnya konsekuensi itu beda, karena kamu 1 jam gak ikut pelajaranku, nanti sebelum pulang sekolah kamu harus menghafal pelajaran yang tadi nggak kamu ikuti. Seperti itu. Itu menurutku lebih make sense, lebih masuk gitu. Kayak gitu sih. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya takut untuk ditunjuk, lakukan aja. Jadi kalian berdoa dulu bisa, terus lakukan aja. Kalau misalnya salah nggak akan dihukum kok. Kalau misalnya di pelayan ya itu kalian nggak akan dihukum kok. Jadi coba dulu aja. Jadi di situ kamu akan tahu, oh seperti ini. Oh aku harusnya seperti ini. Yang penting berani dulu. Yang penting itu berani dulu. Ya aku sendiri ya juga merasa kayak gitu. Aku sendiri, aduh gimana nih. Tapi ya udah lakukan dulu aja. Nanti kalau misalnya salah, yaudah nanti pasti akan diberitahu. Oh nanti kayak gini. Nggak mungkin yang salah itu baru pertama kali belajar. Oh itu nggak usah, kamu nggak usah. Kan nggak mungkin juga kayak gitu kan. Seperti itu yang selama ini aku rasakan sih kayak gitu sih. Untuk teman-teman yang misalnya minder kayak gitu itu. Sama ya mungkin untuk mengatasi minder itu ini ya. Cari teman sebanyak-banyaknya, jadi biasa ngobrol ke teman-teman. Jadi biar rasa minder, rasa malu ini mungkin sedikit berkurang karena udah ketemu sama teman-teman banyak, generasi sama teman-teman yang lain gitu. Terserah ya teman-temannya itu bisa seumuran atau malah yang lebih senior lebih bagus sih menurutku. Jadi kalian bisa memposisikan juga bisa tahu, oh kalau sama orang-orang yang lebih dewasa ngomongnya seperti ini. Jadi nggak kagok gitu loh. Gini Mas, aku jadi kepikiran satu pertanyaan ini Mas, tapi mungkin agak sensitif ya Mas ya. Enggak apa. Pernah ini enggak sih Mas, merasa melayanan itu udah melakukan 100% sampai kuwesel berat sampai wah brodol kabeh, wajur kabeh awake. Cuman feedback yang diterima itu lah kok ngene sih ngono lho. Ya apa sih Mas Didit iki ngono. Ditunjukin ini kok sorry misalnya kok gak kena iki apa sih ini, padahal sampean di satu sisi sudah berusaha semampu mungkin gitu loh. Pernah nggak sampean sampai gitu? Mungkin waktu zamannya pemuda mungkin ya. Waktu aku zamannya pemuda, waktu pengurus pemuda, mungkin pernah merasakan seperti itu. Jadi effort yang aku berikan, terus usaha yang aku lakukan, tapi nggak aku pribadi ya, bersama teman-teman juga dinilai sama orang-orang tuh kayak kurang oke sih. Padahal kita udah melakukan effort ini lebih gitu.
ya itu menjadi salah satu pembelajaranku. Akhirnya di sekarang ini aku merasa yaitu ekspektasiku itu ada ekspektasi, tapi aku nggak harus mencapai itu. Kalau misalnya nggak bisa, oke, aku cukup sampai di sini dulu aja gitu. Biar aku nggak ngedrop. Kalau zaman dulu kayak gitu, ya pasti ngedropnya kok, ya pasti emosi, ya pasti kayak gini, wes lah, mesti. Lah takutnya biasanya kalau di pengurus, kalau misalnya masih pemuda ya, mungkin ya, takutnya kalau masih pemuda itu gara-gara kejadian kayak gitu, akhirnya istilahnya mungkin kalau bahasa Jawa mutung gitu ya. Mutung, benar. Istilah aku nggak pelayan mana wis. Nggak pelayan mana kayak gitu sih. Apakah ada kedekatan kayak seperti itu? Oh enggak tahu, gereja orang-orang mungkin gereja lain. Oh gitu ya, oke. Mungkin kayak gitu kan. Nah itu jadi untuk teman-teman. Kok guyonnya bareng sih? Iya, kayak kita paham sesuatu ya sepertinya ya. Iya betul. Ya itu sih. Nah menurutku itu kalau aku sendiri di saya sekarang yang aku pelajari itu, oke, kita nggak apa-apa, ekspektasi lebih itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ekspektasi lebih kita ini secara realita nggak terrealisasi itu, ya udah kalau bisa, ya udahlah, aku mencoba untuk bersyukur apa yang hasil yang aku peroleh dan proses yang aku lakukan ini. Aku bersyukur untuk akan hal itu gitu loh. Jadi biar nggak begitu mendem juga, emosi juga gitu. Yaudah aku syukuri aja. Ini aku prosesnya udah effort banget kok. Kalau misalnya hasilnya mungkin di luar ekspektasi orang-orang, ya udah. Mungkin yang aku ambil positifnya, mungkin ekspektasi orang-orang nggak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Apa sih yang mereka harapkan? Misalnya harapan mereka ini, oke lah. Kalau misalnya ingin membalas dendam secara positif ya, nih kedepannya aku akan bikin acara yang mungkin kurang lebih sama kayak sekarang tapi dengan yang lebih nih, biar orang-orang lain tahu ini loh hasilnya. Setelah kalian melakukan seperti itu, inilah hasilnya. Mungkin kayak gitu sih dari sisi positifnya ya. Tapi kebanyakan emang pemuda mikirnya sisi negatifnya ya. Betul. Aku teman-teman, nah itu mungkin peran teman-teman yang lain untuk mensupport teman-teman yang seperti ini ya, karena eman gitu loh kalau misalnya pemuda itu nggak aktif di pelayanan di gereja. Menurutku ya, menurutku berarti itu eman, karena dari yang aku rasakan sampai aku dewasa ini itu kebanyakan teman-temanku ya teman-teman gereja, teman-teman dari gereja, dan itu kebanyakan yang mensupport aku, bahkan sampai aku sekarang di titik aku bekerja ini, relasi itu kebanyakan ya dari teman-teman gereja juga gitu loh, yang aku dapat. Walaupun di sisi lain juga ada, di luar circle gereja juga ada juga. Tapi yang menguatkanku juga di circle gereja. Yang benar-benar erat dan wis klop banget wis. Betul gitu sih yang aku rasain. Aku jadi kepikiran lagi Mas, mungkin terakhir ini ya pertanyaan ini. Santai. Ini masih ada 23 jam lagi kan? Kalau rame lanjut part 2 nanti. Oke, kita bahas yang lainnya. Oke. Apa tanggapan Samen waktu misal, tapi nggak tahu ya Samen pernah nggak ya? Gimana? Misalnya Samen lagi nongkrong atau apa, tiba-tiba, waduh iya rek, ano tanggung jawab iki di gereja, terus ada celetukan biasanya, halah pelayanan aja kok, halah kak bopo, pisan-pisan aja kok gitu loh Mas. Pernah mendengar kata-kata gitu nggak? Oh pernah. Gimana tanggapan Samen maksudnya? Kadang teman-teman yang ngomong kayak gitu itu ya, yang selama ini ya yang aku rasain itu mereka tuh bukan untuk yang serius, jadi untuk bercanda. Dan menurutku dari aku pribadi kayak gitu nggak usah dibaperin gitu. Kalau emang prioritasku emang waktu itu mendesak untuk kegiatan pelayanan yang mengharuskan aku untuk cabut dari teman-teman, ya udah aku cabut, nggak masalah gitu loh. Karena yang selama aku rasain teman-teman ngomong kayak gitu ya cuma bercanda aja gitu. Nggak diambil hati juga gitu. Ya aku tetap itu kembali lagi ke skala prioritas tadi itu. Kan kalau misalnya teman-teman kan menurutku nongkrong kan ya itu kan untuk salah satunya ya wasting time juga sih. Tapi kadang kan di situ kita dapat insight juga. Tapi ya aku mikir lagi prioritasku yang mana. Itu seperti itu sih. Komitmen juga ya Mas Didit ya untuk melakukan pelayanan ini berarti. Maksudnya kan memang ada tanggung jawab ya wes gitu loh, digas gitu loh. Tapi ya betul. Escape pernah tuh Mas sekali 2 kali. Ya manusia Mas. Iya. Tapi kan di momen itu kan kembali lagi ke prioritas. Apakah ini emang acara ini penting banget apa enggak? Itu kan ada kan? Kan ada momen-momen yang cuma untuk kumpul aja, untuk membicarakan hal-hal yang
mungkin menurutku pribadi kayaknya ini kurang oke gitu loh. Mending aku langsung ke poin yang langsung penting seperti itu. Dan mungkin yang momen kayak gitu kadang aku skip. Oke. Kayak gitu. Tapi selama ini yang aku rasakan kalau di pelayanan ya sampai aku di KPR ini ya, yang aku rasakan tuh apalagi setelah pandemi itu ya. Ini aku boleh sharing juga nggak? Oke, boleh. Sharing masalah rohani juga ya, ini berhubungan dengan rohani juga. Jadi waktu pandemi itu ya usaha yang namanya sewa rental mobil ya, rental mobil pada saat itu kan bener-bener kena sekali waktu pandemi. Bener-bener kena. Dan di situ pun aku merasa bener-bener pressure banget di situ. Wah, itu bingung juga, kegiatan pun banyak yang akhirnya kegiatan kebanyakan tuh ya banyak waktu gitu loh. Yang biasanya aku gini itu karena pandemi udah enggak gitu. Udah enggak, jadi di situ aku merasa kok seperti ini banget ya. Tapi di lain sisi aku juga diajak nih sama teman-teman untuk ikut waktu zaman pandemi ya. Itu ikut pelayanan di gereja. Ada beberapa, aku lupa waktu itu pernah waktu ibadah kontemplasi kalau salah. Diajak seorang teman, tuh Mas bisa bantu. Oh iya, akhirnya aku ikut. Nah, waktu ikut itu aku merasakan itu, ini ya melayani. Kayaknya aku udah lama deh nggak melayani di gereja gitu. Kayaknya udah lama. Kayaknya oke deh. Gitu. Ya udahlah, udah selesai ibadah itu, terus diajak lagi nih sama teman. Mas, bikin audio video. Kita bikin satu lagu Mas untuk masa pandemi ini. Gitu. Nah, take-nya di mana? Gitu. Di rumah aja Mas, nggak apa. Nanti dibantu editin. Ya udah, akhirnya, oke nih. Ya udah aku take di rumah, dan itu kalau misalnya pengen tahu hasilnya video itu ada kok di channelnya Tulang Bawang, KPM Tulang Bawang. Silakan lihat aja itu. Lagunya apa Mas waktu itu? Aku lagunya lupa, tapi yang jelas itu ada di hashtagnya itu stay at home kalau salah waktu itu. Hashtag stay at home. Hashtag stay at home itu. Nah di situ kami menyanyi di rumah masing-masing dan diedit teman-teman, jadi bisa harmoni lagunya itu teman-teman. Ya itu sih. Dan setelah itu yang membuat aku ke-trigger untuk kayaknya oke nih melayani. Mulai muncul kerinduan. Iya, mulai muncul. Nah itu akhirnya seorang teman inilah yang datang, mungkin tunjuk dari Tuhan juga mungkin ya. Ya itu di situ diajak itu. Nah aku di situ sebelumnya itu aku sempat sih berdoa. Mungkin kalau aku berdoa, nggak tahu ya kalau dari teman-teman yang lain ya. Kalau aku berdoa itu kalau sama Tuhan tuh kayak merasa bapak dan anak. Jadi aku berdoa itu lebih kayak sharing. Tuhan, ini kondisi aku kangen ya pelayanan ya Tuhan ya. Kok aku pingin ya kembali lagi pelayanan, tapi aku nggak tahu nih Tuhan pelayanan ini di mana gitu. Nah temanku ini datang terus ngajak itu. Makanya di sana aku nggak menolak untuk ajakan ikut jadi bagiannya KPR, tapi aku nggak mengiyakan saat itu juga karena aku butuh persiapan juga. Baru besoknya aku mengiyakan itu untuk mengiyakan. Akhirnya ikut di pelayanan KPR, dan yang tak rasakan semakin aktif aku di pelayanan berhubungan dengan pandemi dan pekerjaan tadi itu juga, ternyata di lain sisi di pekerjaan ini cukup ramai juga. Itu yang aku rasain secara pribadi ya. Yang aku rasain, wih gila, di lain sisi aku ini aktif di pelayanan, tapi di lain sisi di pekerjaan ini banyak juga. Ya cukup banyak ya. Oke lah ini. Wih, dari progresnya pandemi yang jarang banget ada customer, setelah aku ikut melayani dan rajin di kegiatan pelayanan itu menanjak juga. Aku wih gila keren banget. Aku benar-benar amazed juga di situ. Tapi dari sisi aku juga dikasih ini nih, dikasih tanya juga. Ini loh kesibukanmu untuk pekerjaan ini banyak banget. Ini loh kesibukanmu di pelayanan kayak gini. Ayo kamu bisa enggak? Ya gimana caranya aku memanage itu tadi itu berhubungan dengan prioritas tadi itu. Itu di situ aku jadi ingat sih kalau anak-anak yang sekarang itu. Tuhan punya kuasa nih. Aku punya doa dan usaha. Di situ berkat terjadi. Puji Tuhan. Itu. Gila saya sampai merinding. Iya benar, itu yang tak rasain secara pribadi itu sih. Itu selaras ya Mas, benar dari sampean pelayanan dan tiba-tiba kok ya ketepaan kebetulan dari pekerjaan ya mulai orderan ada lagi. Itu yang aku rasain. Gila, aku kayak gini ya pekerjaan Tuhan ya. Ya walaupun aku bukan sosok yang benar-benar rohani banget, karena duniawi sama rohaniku juga seimbang ya. Karena kan itu di dunia kan kayak gitu. Seperti itu sih. Gila.
dan itu bekerjanya gak main-main emang. Itu sih yang aku rasain gitu. Baik Mas, ada kalimat penutup Mas untuk podcast kita? Kalimat penutupnya karena aku sekarang pelayan aktif di KPR ya. Jadi gini, untuk semua teman-teman nih yang aktif di pelayanan pemuda maupun teman-teman yang mungkin belum aktif di pelayanan pemuda, semangat dan selamat untuk melayani dimanapun kalian berada. Dan juga kalau misalnya teman-teman pengen melayani tapi tidak ada wadah, bingung kemana, KPAR siap kok untuk menerima teman-teman. Waduh. Melayani di KPAR. Nggak perlu orang yang spesial yang untuk masuk KPAR ini. Dengan teman-teman masuk di KPAR, teman-teman ini adalah orang yang spesial. Gitu aja. Oke? Ujung-ujungnya iklan KPAR ternyata. Baik, saya tutup dengan pantun. Main bola dengan Pak Wayan, bolanya masuk ke gawang. Jangan lupa pelayanan di GKJW tulang bawang. Mantap, terima kasih Riven. KPR. Loh. Waduh. Kita jumpa lagi di Bincang Enom episode berikutnya. Ciao. Terima kasih. Dadah.